Jadi gini Bang, ketika sebagai GVR, kita pemerintah daerah itu ada juga cantelannya Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Oke. Jadi kata undang-undang ada hak dasar manusia, itu hak dasarnya apa? Hak dasarnya mendapatkan informasi. Terus bagaimana negara menjamin hadir untuk memastikan bahwa informasi itu dapat diterima oleh publik. Assalamualaikum Bro Sap. Saya izin buka masker. Sore ini saya kedatangan sahabat saya, tamu saya, senior saya, Pak Dodi Irawan. Selamat sore. Selamat sore, Pak Dodi. Gimana kabarnya? Baik Bang, baik. Sahabat lama ini. Sehat ya? Alhamdulillah. Boleh izin buka masker? Oke, izin buka masker. Kayaknya kita sudah prokes semua ya. Prokes ya, alhamdulillah. Pemirsa Brusap, channel ini kita sudah melakukan prokes kesehatan. Apa kabar Pak Dodi? Baik, alhamdulillah. Nama aslinya apa nih kalau boleh tahu nih? Jadi nama pemberian orang tua itu Dodi Irawan, tapi Irawannya bukan marga sih, lebih kepada gaya-gayaan orang tua lah supaya agak bangga. Okay. Mungkin dulunya penggemar Bambang Irawan. Ya. Dari Irawan ya? Oke, Bang. Asli Pak Dodi mana sih? Saya asli Sunda, Bang. Asli Sunda. Saya dibesarkan di kampung di kaki bukit gunung kecil yang ada di Kecamatan Cipanas, Gunung Cihereng lah namanya. Okay. Saya dibesarkan di sana. Berarti orang Lebak asli. Orang ya? Lebak asli, Bang. Nah, pemirsa Brusap, ini Pak Dodi orang Lebak asli, tapi orangnya luar biasa. Saya kenal beliau dulu waktu saya ya sering main-main ke masih kasih ya Pak ya, dulu ya kasih di PUPR. Sekarang alhamdulillah beliau sebagai Kadis Kominfo, Pak. Pusat Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Oke, guys, lu lihat susah juga. Itu baru dibentuk Pak ya? Jadi sejarahnya kita berangkat dari Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait pemerintahan daerah. Oke. Ada pembagian kewenangan, salah satunya mungkin dianggap penting untuk membangun sebuah organisasi baru, namanya Organisasi Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. 2017 di tanggal 3 persisnya, 3 Januari 2017 didirikannya. Ya, di Kabupaten Lebak lahir Diskominfo SP. Itu seperti radio apa gimana Pak? Ada pusat informasi aja khusus untuk Kabupaten Lebak apa bagaimana? Jadi dalam perjalanannya berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, Diskominfo Statistik Persandian ini melaksanakan urusan pelayanan urusan wajib non pelayanan dasar, Bang. Jadi kalau secara fungsinya sebagai GVR, Government Public Relation. Oke. Humas gitu, Bang. Humas ya, seperti Humasnya pemerintah daerah. Pemerintah kayak administrasi juga ya, menginput data-data juga. Ya, karena ada persandian, ada statistik di sana gitu, ada data yang harus kami olah, ada data yang harus kami jaga, sehingga secara administratif ya banyak keadministratifan yang harus dijalankan. Oke. Karena Kominfo ini kayaknya sekarang emang orang butuh informasi ya. Tapi salah satunya di Kominfo itu juga bisa memberikan informasi-informasi ke masyarakat ya. Ada seperti radio juga kayaknya ya, Pak. Jadi gini Bang, ketika sebagai GVR, kita pemerintah daerah itu ada juga cantelannya Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Oke. Jadi kata undang-undang ada hak dasar manusia, itu hak dasarnya apa? Hak dasarnya mendapatkan informasi. Terus bagaimana negara menjamin hadir
untuk memastikan bahwa informasi itu dapat diterima oleh publik. Nah, ketika itu menjadi kewajiban, kami harus melakukan pendekatan. Apa yang harus dilakukan? Pendekatan apa yang harus diberikan kepada masyarakat soal diseminasi penyebarluasan informasi. Alatnya banyak sekarang di era sekarang itu. Radio menjadi alat kami untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informatika, model internet yang sekarang lagi menjamur. Internet juga kita bagi-bagi, ada webnya, media sosialnya, dan yang lain-lain. Dan itu sejalan dengan semangatnya pimpinan kami, Ibu Bupati Hj. Oktavia Jayabaya, yang memang mengepus kami, para aparaturnya, untuk tidak gagap terhadap teknologi dan memanfaatkan teknologi, berkomunikasi dengan cara-cara yang adaptif dengan kondisi hari ini. Itu menjadi semangat beliau, Ibu Bupati kami, untuk memastikan layanan publik kepada masyarakat bisa berjalan. Luar biasa. Sangat bagus informasinya. Itu contohnya seperti informasi apa? Ada contoh sedikit mungkin ya. Nah, hari ini kebetulan, terima kasih nih, sebenarnya ini jadi luar biasa nih sebenarnya. Sabrina Karya Entertainment ini menjadi sebuah sarana diseminasi buat kami pemerintah daerah, sebenarnya luar biasa. Jadi harapannya sih mungkin ke depan Sabrina Entertainment bisa, teman-teman OPD bisa diundang satu persatu. Amin. Nah, diundang satu persatu untuk memaparkan kegiatannya masing-masing. Nah, kebetulan hari ini kami berkumpul atas arahan Ibu Bupati. Kemarin kita dapat surat dari Kementerian PUPR, Balai Jalan. Mereka akan mencoba memperbaiki jembatan Ciujung Baru itu. Kemarin karena bolong-bolong. Nah, ada suratnya itu, ketika itu akan dilakukan perbaikan, otomatis harus ditutup. Nah, ketika ditutup, artinya ada rekayasa lalu lintas yang harus kita jalankan. Nah, ketika rekayasa lalu lintas itu dibuat, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada publik. Nah, pasca itu kita sampaikan kepada publik melalui berbagai pendekatan. Media sosial nih, kita bikin player. Di radio kita bikin iklan layanan masyarakat. Ada radio juga? Ada radio menyampaikan. Jadi para penyiar itu wajib menyampaikan informasi yang terupdate, sehingga pada pelaksanaannya ketika penutupan, masyarakat sudah tidak lagi kaget dengan penutupan itu. Itu yang contohnya kayak seperti penutupan jalan. Penutupan jalan. Razia masker, terus misalnya sosialisasi bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat hari ini terinformasikan dengan baik. Dan Sabrina itu ke depan mungkin bisa jadi partner strategis kami, pemerintah daerah. Untuk ikut mendeseminasikan informasi ini. Bagus. Mudah-mudahan Sabrina Karya Entertainment bisa bersinergi dengan Kominfo juga, dengan pemerintah daerah, untuk memberikan informasi-informasi tentang apa aja yang ada di Kabupaten Lebak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi terus ya, sama sustain Bang, berkelanjutan lah gitu. Berkelanjutan ya. Siap. Mohon arahannya Pak Kadis ya. Kopi dulu nih. Siap. Jadi ini ciri khas Sabrina Karya Entertainment, ini kopi pahit tapi ngesi. Jadi kopi itu sejarahnya gini Bang, kalau perlu disampaikan. Jadi ada satu budaya masyarakat Indonesia, biasanya ke masyarakat Indonesia itu dikit-dikit ngopi. Udah umum itu kayak di mana-mana itu. Berbagai persoalan kadang-kadang selesai dengan kultur kita. Jadi pendekatan kopi. Jadi kan ini saya di Sabrina Entertainment ini hari ini yang luar biasa ya, pendekatan kopi itu menjadi sebuah budaya yang bagus lah ya. Dan ini kopi Lebak Pak. Wis mantap. Iya, ini kopi Rangkas ini. Ini khusus kita kopi kupu-kupu. Kopi Lebak. Kupu-kupu luar biasa. Terima kasih kopinya. Mantap. Jadi selama ini Pak Dodi, apa yang sering berita yang diinfokan kepada masyarakat selama Kominfo ini berdiri di Kabupaten Lebak? Contoh misalkan. Contoh hari ini misalnya kami setiap hari posting sebaran COVID-19 di Kabupaten Lebak. Itu jadi COVID. Sekarang hampir mau 2 tahun lah ya, hampir 2 tahun kita udah continue menyampaikan itu kepada masyarakat terkait dengan sebaran COVID di Kabupaten Lebak, berapa yang terdampak, terus berapa pencapaian vaksin dan yang lain-lain, itu menjadi
informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Selain itu kita juga menyampaikan berbagai kegiatan pemerintah daerah. Oke. Pemerintah daerah hari ini sedang berkegiatan apa sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada masyarakat, itu kita sampaikan kepada publik. Tujuannya ya tadi bahwa transparansi juga terjadi di Kabupaten Lebak, pertanggungjawaban kita jalan dan yang lain-lain gitu. Informasi yang berikutnya juga yang kita lakukan ya salah satunya gitu, bahwa program-program kegiatan pemerintah Kabupaten Lebak kita sampaikan kepada masyarakat dengan harapan ada feedback dari masyarakat sehingga ketika kegiatan atau apapun itu yang namanya kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Ibu Hajah Iti Oktavia Jayabaya, kesempurnaannya semakin terlihat karena melibatkan publik terlibat di sana. Itu yang harapan Ibu Bupati. Ibu Bupati berharap memang publik terlibat dalam berbagai kegiatan yang ada di Kabupaten Lebak. Siap. Itu Kominfo ini apakah punya data yang akurat tentang vaksin yang sudah dilaksanakan sama pemerintah daerah? Misalkan sekarang masyarakat baru sekali vaksin, ada yang 2 kali, yang sekarang kan harus 3 kali yang vaksin apa namanya itu? Booster ya? Booster ya, itu yang belum saya laksanakan, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini Siap. Brosap akan melaksanakan vaksin booster. Mantap. Biar kita nanti kalau bikin acara enak. Vaksinasi itu sudah berapa persen di Kabupaten Lebak? Mohon izin, Bang. Kebetulan saya sudah vaksin ketiga nih, udah booster. Oh, udah booster. Aduh, luar biasa ini. Pak Kadi kita udah ketiga. Saya mau yang ketiga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Jadi terkait pertanyaan vaksin kita sampaikan secara utuh gitu ya, persentase lah minimal, tapi tidak by name by address. Jadi kita sampaikan melalui bentuknya infografis. Misalnya hari ini vaksin ke-1 Kabupaten Lebak itu sudah di angka 70%. Alhamdulillah. Jadi yang vaksin kedua kita agak rendah nih, baru di angka 45% ke 45%. Vaksin kedua ya. Vaksin kedua, sehingga kita sedang push hari ini, pemerintah Kabupaten Lebak sekarang sedang bikin sedang itu membuat tempat vaksin kedua di depan Pihara yang depan Terminal Kalijaga, sama di pasar tempat itu. Jadi masyarakat kami sebentar permisa Brosap. Vaksin pemerintah daerah Kabupaten Lebak sekarang menyiapkan 3 lokasi vaksin. Satu di Pahara, di depan Pihara, yang kedua di pasar, yang ketiga di Pendopo tiap hari Jumat. Pada masyarakat Kabupaten Lebak yang belum mendapatkan vaksin, silakan datang pada tempatnya. Insya Allah pemerintah daerah sudah menyiapkan untuk masyarakat Kabupaten Lebak demi kesehatan kita juga. Terima kasih. Oke, lanjut Pak. Ya, itu terkait vaksin tadi kita sudah di angka 45%. Vaksin ketiga sedang kita berjalan. Terus jumlah yang terkonfirmasi berapa? Memang hari ini yang terkonfirmasi itu kalau dibandingkan COVID-19 ini Bang, ada 3. Yang pertama varian Alpha. Yang kedua varian Delta. Yang agak berat itu varian Delta. Jadi puncak tertinggi varian Delta di Kabupaten Lebak itu di bulan April ya kalau tidak salah. April 2021 itu tanggal 10-an kalau tidak salah, itu di angka tertingginya sekitar 270-an ya kalau tidak salah. Nanti mohon dikoreksi, saya lupa bawa datanya. Nah, sekarang yang di varian Omicron hari ini sudah di angka 300-an. Omicron. Lebih besar tapi ya. Lebih besar sekarang sebenarnya yang terdampaknya. Tapi kita tidak melihat itu. Maksudnya masyarakat jangan terlalu panik dengan puncak ini. Karena kalau lihat dulu ketika varian Delta puncaknya kita di angka 200 lebih itu, yang 200-an itu. Bor itu tingkat keterisian rumah sakit, bed occupancy ratio, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakitnya itu di angka hampir 90%-an, 90% ke atas. Nah, tapi sekarang di Omicron walaupun tinggi, tingkat keterisiannya bornya itu, ketika keterisian tempat tidurnya baru di angka 35%. Karena kenapa? Karena artinya varian Omicron ini bukan tidak berbahaya, tapi
masyarakat sudah mulai habit nih dengan itu. Ya mudah-mudahan pandemi ini jadi endemi Bang gitu. Jadi endemi, ya, benar. Setuju. Setuju gitu. Karena Omikron ini yang saya dengar dari orang-orang yang beberapa yang udah kena emang cepat kena dan cepat pulih juga kayaknya. Ya. Jadi orang juga banyak isolasi mandiri di rumah, minum vitamin, minum obat, apa segala macam. Alhamdulillah ya cepat itu. 3, 4 hari, 5 hari mungkin udah sembuh. Makanya mungkin tempat-tempat isolasi di rumah sakit apa dan lain-lain dan yang disiapin di pemerintah agak sedikit ya, betul ya. Artinya kita waspada harus tapi waspada. Khawatir berlebihan ya tidak terlalu lah. Ya. Intinya kami berharap kepada seluruh warga masyarakat, terutama para penonton Brosab hari ini, untuk memastikan protokol kesehatan. Iya, itu kedua, yang harus dijaga. Ya, yang kedua, ayo vaksin gitu. Vaksin, giatkan vaksin. Ayo, jangan takut, pemerintah udah siapkan. Iya, mangga, vaksin. Vaksin. Jadi bagi para pecinta Brosab hari ini, yuk vaksin supaya memang kesehatan di Kabupaten Lebak bisa kembali pulih dan ekonomi tumbuh gitu. Amin. Nah, itu salah satu informasi yang terbaik dari Pak Dodi Irawan selaku Kadis Kominfo untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Ayo tingkatkan vaksin, ayo datang vaksin. Vaksin udah siapin ya, Pak Dodi ya. Siap. Kopi lagi kita. Ini asik ngomong sama Pak Dodi nih. Luar biasa, banyak pengetahuan, banyak berita yang selama ini belum saya dapatkan, akhirnya dapat. Salah satunya informasi COVID, apa segala macam ya. Mudah-mudahan Pak Dodi ke depan masyarakat Kabupaten Lebak, amin, mau melakukan vaksinasi dengan hatinya sendiri. Amin. Dengan mendengar berita dari kita ini. Ayo masyarakat Kabupaten Lebak laksanakan vaksin. Tidak apa-apa kok. Ini saya sudah vaksin. Ini sudah 3 kali. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Tapi itu satu ya Bang ya, harus yang diingat ke pesan kita lah buat para subscriber Brosab hari ini. Ingin saya pesankan, betul tadi yang disampaikan oleh Brosab lah, Abang lah ya, yang disampaikan oleh Abang hari ini, bahwa yang terjadi hari ini memang teori konspirasi muncul. Teori konspirasi itu kan berdampaknya banyak lah. Salah satunya hoak-hoak. Hoak-hoak, berita-berita yang palsu soal vaksin misalnya akan berdampak apa, A, B, dan C gitu. Atau hari ini misalnya muncul di masyarakat tiap mau menjelang hari raya COVID naik gitu. Padahal kalau berbicara tren hari ini biasanya kenaikan kasus itu berangkatnya dari masa libur yang panjang. Kita bisa melihat beberapa contoh kasus ketika habis liburan pasti naik kasusnya. Sama hari ini pasca tahun baru kan naik kelihatan kasusnya. Karena berkerumun. Artinya pesan kami pemerintah daerah Kabupaten Lebak kepada masyarakat untuk mempercayai informasi-informasi yang kami sampaikan yang dari media resmi dan tidak mempercayai pada media-media yang sifatnya tidak resmi yang kemudian memberikan dampak yang kurang bagus terhadap informasi-informasi yang utuh gitu soal masyarakat. Itu sebenarnya, dan mudah-mudahan masyarakat bisa cerdas memilah dan memilih mana informasi yang baik dan tidak. Dan mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Lebak bisa menggunakan media sosial sebaik-baik mungkin. Jangan jauhin hoax. Mantap. Jauhin hoax. Gunakan media sosial sebaik-baik mungkin. Pusat informasi bagus untuk media sosial. Mungkin tidak panjang lebar ya, siap. Ini komunikasi yang luar biasa. Saya berterima kasih banyak. Nanti di lain waktu
Brosap akan podcast lagi sama Kang Dodi juga mungkin dan beberapa Kalau OPD yang lain lah ya Bang. OPD yang lain yang ada di Kabupaten Lebak. Ya. Sabrina Karya Entertainment hari ini memberikan informasi yang utuh, mencerdaskan. Ayo subscribe, like, and share. Ya, untuk jangan Brosap. lupa like, share, and subscribe. Terima kasih Siap. Pak Dodi, Mantap. luar biasa. Mantap. Terima kasih sudah datang di Sabrina Karya Entertainment. Mudah-mudahan channel Brosap bisa ditonton, itu banyak berita apapun tentang informasi Kabupaten Lebak. Mantap, mantap, mantap. Lebak Unik. Bekerja dengan hati. Oke. Siap. Thank you Bang. Kita santai nih. Santai. Udah.